Shalom, good morning. Good morning, Luktu. How are you today? Welcome back with me, Teacher Lisbeth. Hai anak-anak teacher, kembali lagi kita belajar hari ini di hari Kamis yang sangat ceria ini. Tetap semangat ya anak-anak teacher. Kita hari ini belajar yaitu masih dari subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar yaitu tentang menentukan waktu sesuai gambar jam. Oke anak-anak teacher, sebelum kita mulai pelajaran kita, yuk let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Alright, my students. Baiklah anak-anak teacher, let's start our lesson for today. Let's open your thematic book. Jadi anak-anak teacher, semua siapkan buku tematiknya. Buka bukunya dari pembelajaran yang ke-6. Baiklah, kita akan perhatikan pelajaran kita hari ini. Lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Pastinya, alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Ada jam analog, ada juga jam digital. Yang seperti apa tuh ya teacher? Yuk perhatikan gambar di samping ini. Di sini contoh jam analog ya, seperti jam yang ada di rumah kita masing-masing. Anak-anak teacher pasti punya dong jam analog ini. Kemudian jam digital. Nah, kira-kira apa sih persamaan daripada jam ini? Yuk kita lihat. Kedua jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Benar sekali. Lalu kira-kira perbedaannya apa ya teacher? Perbedaannya yaitu bahwa jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Nah, itu dia perbedaannya. Tapi kalau jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Jadi di dalam jam digital itu tidak ada jarum penunjuk jamnya. Oke, anak-anak teacher, itu dia perbedaan kedua jam ini. Nah, lalu selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Ada yang pernah lihat ini anak-anak teacher? Nah, di sini ada stopwatchnya. Stopwatch digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti hingga satuan second. Caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Nah, ini biasanya digunakan saat perlombaan olahraga, misalnya lomba lari. Jadi kita ketahui berapa lama kita selama berlari. Nah, biasanya digunakan stopwatch untuk mengukur lamanya suatu kegiatan itu. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar kembali. Di kelas 2 juga kita sudah belajari tentang jam ini juga. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali mengetahui cara melihat waktu sesuai dengan jam ini. Ayo ingat kembali cara membaca jam. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam. Nah, seperti ini. Dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, lalu yang merah ini adalah detiknya. Ya kan anak-anak teacher? Perhatikan contoh berikut. Nah, perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Nah, seperti ini perpindahannya sampai satu angka itu hitungannya 5 menit ya anak-anak teacher. Nah, jarum pendek ini menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 1. Nah, jam di samping ini menunjukkan bahwa ini adalah pukul 10 lebih 5 menit. Tadi kan satu angka dia 5 menit. Ditulis pukul 10.05. Begitu cara menulisnya. Untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, kamu dapat menuliskannya dengan dua cara.
Cara pertama dimulai lagi dari angka 1. Cara kedua lanjutkan ke pukul 13, 14, dan seterusnya hingga pukul 24.00. Perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya di sini. Pagi hari, pagi pukul 9.09.30. Malam pukul 21.30. Nah, untuk mengetahuinya lebih lagi, yuk kita perhatikan Teacher Lisbeth ada sebuah jam nih. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, bahwa di dalam jam analog ini terdapat yaitu jarum pendek dan juga jarum panjang. Nah, di sini dalam jam analog ini 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Ya, anak-anak teacher tetap diingat 1 jam itu 60 menit. Nah, di sini terdapat kita lihat jarum pendeknya di angka 4 dan jarum panjangnya di angka 12. Berarti ini dapat kita tulis pukul 04.00 atau 16.00. Loh, kok bisa ya teacher? Ya, ini sama-sama pukul 4. Nah, pukul 4 dibaca pukul 4 pagi. Pukul 16.00 dibaca pukul 16 atau 4 sore. Jadi anak teacher, ketika sudah lewat dari jam 12 siang, nah untuk jam 1 siang itu disebut dibaca 13.00. Ya, 13.00 sama dengan jam 1 siang. Nah, habis 13 ke angka 2 itu 14. Nah, ke angka 3 itu 15.00. Ke angka 4 itu 16.00 dan seterusnya. Ya, anak teacher. Jadi, kalau pukul 04.00 dibaca pukul 4 pagi atau 4 dini hari, ya, pagi-pagi. Jadi kalau sore hari itu pukul 16.00. Paham ya anak teacher? Oke, coba lagi contoh yang berikutnya nih. Teacher Lisbeth ada ini kira-kira pukul berapa ya anak teacher? Kita dapat tulis dengan cara, ya benar sekali, ditulis pukul 7.00 atau 19.00. Nah, berarti kalau pagi hari itu dikatakan 7.00. Nah, kalau malam hari yaitu pukul 19.00 dibaca pukul 19 atau pukul 7 malam. Ya. Oke. Nah, coba sekarang perhatikan jam kamu. Pukul berapa ya sekarang anak teacher? Ya, karena ini pagi hari. Nah, berarti kamu boleh lihat pukul berapa sekarang. Oke, atau nanti malam hari atau bahkan siang hari coba dicek jamnya ya. Lalu Teacher Lisbeth ada lagi nih contohnya nih. Ini kira-kira pukul berapa ya anak teacher? Tadi ini sudah ada contohnya bahwa tetap diingat untuk jarum panjang menitnya. Nah, satu angka ini nilainya 5 menit. Berarti ini 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit. Nah, dan seterusnya. Misalnya ini 5 menit, ini 5 menit, berarti ini ditambah. Kalau dia nanti jarum panjangnya ke angka 2, berarti ini lebih 10 menit. Nah, kalau dia di angka 3, 15 menit. Lalu di angka 6 itu 30 menit. Nah, di angka 9 40. Ya, benar sekali, 45 menit. Jadi kamu ingat aja inti-intinya. Nah, kalau di angka 3 lewat 15 menit, di angka 6 lebih 30 menit, di angka 9 itu 45 menit. Oke, anak-anak teacher, jadi ini kira-kira kita tulis berapa? Benar sekali, ditulis pukul
09.05. Jadi ini dapat dibaca pukul 9 lebih 5 menit. Paham anak teacher? Oke, thank you. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi ini. Oke, anak teacher. Yang pertama, yuk kita lihat nih. Nah, tadi yang sudah teacher Lisbeth jelaskan, coba kita lihat nih. Ini kira-kira pukul berapa ya, teacher? Kok ada seperti ini dia di tengah-tengah? Nah, ini juga harus kamu perhatikan anak teacher. Nah, dia berada di antara 3 dan 4 ya. Berarti dia setelah 3 sebelum 4. Berarti ini ditulis pukul 3 lebih 25 menit. Nah, tadi kan di sini kan kalau lewat di angka 3 itu 15, 20, 25. Berarti ini pukul 3 lebih 25 menit. Oke, anak teacher, karena dia kan lewat dari angka 3, berarti dia pukul 3. Oke, anak teacher, lalu lihat jarum panjangnya. Ya. Oke, nah yang selanjutnya nih, yuk kita perhatikan yang kedua. Nah, di sini kira-kira ini pukul berapa ya anak teacher? Ya, benar sekali. Nah, dia sama. Nah, di antara 10 dan 11. Nah, berarti yang kamu ambil anak teacher yang lewat dari angkanya. Nah, ini kan berarti ini pukul 10. Berarti lihat jarum panjangnya lewat berapa. Nah, ingat tadi kalau di angka 6 menit berapa? Ya, 30. Nah, di sini untuk melihatnya ini kan ada garis-garis kecilnya nih. Nah, inilah yang dikatakan dengan dia 5 menitnya. Nah, ini sudah 30 menit, berarti kamu hitung anak teacher. 30, 31, 32, 33. Ya kan? 34, makanya dia ini 35, lompat 5 menit. Nah, berarti ini dapat ditulis pukul 10 lewat dari 33 menit. Nah, boleh kita baca pukul 10 lebih 33 menit. Paham ya anak teacher? Jadi bukan jam 11. Nah, di antaranya ini yang ini dia ya, yang lewat dari angkanya ya. Oke anak teacher, yang selanjutnya adalah coba kita perhatikan lagi nih. Nah, di sini ini kira-kira pukul berapa ya teacher? Nah, lihat sama. Dia lewat dari angka berapa yang sudah dilewatinya? Angka 6 teacher. Ya, benar sekali. Nah, dapat kita tulis berapa? Berarti pukul, ya, kamu udah katakan tadi 6. Berarti ini berapa menit dia lebihnya? Oke, benar sekali. Nah, ingat anak teacher, untuk mempermudah kamu menghitungnya sampai ke sini, tadi kan ini 15 menit, ini 30, ini berapa? Benar, 45. Nah, kalau kamu udah tahu di sini 45, berarti ke sini 50, ke sini 55. Jadi ditulis pukul 6.55. Dapat dibaca pukul 6 lebih 55 menit. Oke anak teacher. Oke, thank you. Sampai di sini paham dong? Yuk kita kerjakan. Teacher Lisbeth ada kuis untuk anak teacher hari ini. Anak-anak teacher, silakan dikerjakan kuisnya. Tuliskan langsung jawabannya di kolom komentar sekarang juga anak-anak teacher. Teacher mau melihat anak-anak teacher yang semangat dalam mengerjakan kuis kita hari ini. Tuliskan nama kamu, tuliskan kelas kamu. Oke anak teacher, selamat mengerjakan. Oke deh anak-anak teacher, yang selanjutnya nih, Teacher Lisbeth ingin menyampaikan bahwa ada juga anak-anak teacher kemarin malam mengirimkan prakteknya lagi nih. Siapakah mereka? Di sini ada Leonard dan juga ada Deborah, tapi nggak kelihatan Deborahnya. Kemudian ada Kenny dan juga ada Sofia.
Oke anak-anak teacher, terima kasih yang sudah melakukan prakteknya di rumah. Bagi anak-anak teacher yang belum memprakteknya, ayo jika ada praktek di rumah silahkan dilakukan ya anak-anak teacher. Semoga bermanfaat untuk anak-anak teacher selama belajar di rumah. Tetap menjadi anak yang mandiri. Oke deh anak-anak teacher. Oke deh anak-anak teacher, yang terakhir adalah silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 92 nomor 4 dan 5. Baiklah anak-anak teacher, until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Goodbye.